sepanjang saya lahir sampai sekarang, salah satu yang paling disenangi pedagang dan selalu dicari apa? Untung. Alhamdulillah, mau semua untung dan kita mau rugi. Tapi ternyata paling sial, lebih sial daripada rugi berdagang. Bapak beli pulsa 10.000, nah beli orang 7.000, insya Allah masih ada rezeki di tempat lain. Tapi ada satu rugi yang paling tidak disenangi Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Pak balena agamae, salatnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta, zakatnya dusta. Satu di antaranya yaitu fawailul lil musallin. Maka celaka, rugi orang-orang yang salat. Siapa mereka yang rugi dalam salatnya? Mereka yang bermain-main dalam salat. Nah, mari kita lihat mana yang main-main salat. Sebaliknya, Al-Quran juga menjelaskan, qad aflahal mu'minun. Tadi orang rugi. Sekarang qad aflahal mu'minun. Maka beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasiun. Mereka yang husuk dalam salatnya. Nah, ini banyak nak tanya ke mahasiswaku, Ustaz, bagaimana itu caranya orang husuk? Apakah husuk itu salat tidak ingat apa-apa? Kalau husuk tidak ingat apa-apa, bukan salat namanya, pingsan. Bagaimana caranya husuk? Tata cara agar kita bisa husuk. Pertama, usahakan ketika kita mau sholat, pakailah baju yang indah. Itu surah Al-Jum'ah jelaskan. Kau datang ke masjidku, lo ke masjidku mas sempajang, pakai kau baju makesing. Pakailah baju yang indah, bukan yang mahal, tapi yang indah. Tapi apa yang terjadi di antara kita? Mau ketemu wali kota, ngaling-ngasing baju baru. Kalau perlu parfum palsu poin pakai. Pinjam sepatunya temannya, nah pinjam dasinya temannya, sampai ketemu wali kota, nah cium tangannya itu wali kota padahal baru tanda tangan korupsi. Tuh, sekalinya mau datang ke masjid, pakaian ala kadarnya. Itu tona pakai main basket, itu tona pakai kencing berdiri poin. Masih ada satu tetes, nah detik saja, masuk di sini. Coba, baju yang sudah 3 hari tidak dicuci dia pakai, kemudian celananya ada tetesan kencing, lalu dia datang menghadap kepada Allah. Gimana kita mau husuk? Begitu kita sholat, baju yang kita pakai tadi main futsal 2 hari sudah ada jamur, begitu angkat takbir baru nih gatal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Mana koci tontarana. Maka ketika mau husuk, salah satu kiat pakai yang indah, bersih. Dan yang paling penting, pakailah baju yang kita yakini halal. Kalau baju korupsi, baju sogok pilwali, nah, pilih anak, baju baru. Berapa suara? 5, aman. Tanam lagi pak. Begitu ada yang kasih limbi, nah lupa aman. Baju sogok seperti ini dipakai sholat. Nak kakalaki ki malaikat, nah lu kasihan deh loh. Maka begitu mau datang ke masjid, lihat dulu, pandang dulu. Ini sarungku halal atau tidak? Ini bajuku halal atau tidak? Jam tanganku ini halal atau tidak? Termasuk bapak ibu barangkali waktu menjabat, banyak duitnya dia ganti giginya. Gigi palsu hasil korupsi. Maka begitu mau sholat, buka dulu gigi palsunya. Pakai mas. Dan bagaimana kalau terlanjur nih Ustaz, tidak bisa dibuka? Kenapa? Gigiku mas. Sudah ku kasih emas, tidak bisa dicabut-cabut itu ya. Kalau cincin, sebaiknya dicabut. Kalau dia emas, baru kita sholat. Nah. Pakai yang bagus, yang rapi, yang indah, yang halal. Berikutnya, yang kedua, cara kedua supaya kita bisa sholat. Ketika wudhu, perhatikan tata tertib dan rukun-rukunnya. Ingat, ketika kita mau berbuat baik, setan mulai kepanasan. Hayya 'alas shalah. Setan sudah mulai. Nah, sebar pasukannya. Sebentar pi, jam aku pergi masjid. Masih lama, duhur sampai jam 3. Dekat pakai jam 3 ke sholat. Setan mulai masuk. Anggaplah begitu azan langsung kita tinggalkan tempat menuju ke tempat sholat. Jangan pikir setan putus asa. Tidak. Nagoda ki lagi. Gimana caranya? Nagoda ki supaya main-main ki wudhu. Wudhunya bagaimana? Sambil terima handphone. Nah simpan di telingana. Sambil berwudhu. Begini caranya. Yo. Berapa kalau menjual kangi? Tidak bisa kurang-kurang itu sekali. Itu wudhu sambil handphone. Siapa ajar ki begitu? Ada yang lebih parah. Menyanyi. Sambil wudhu. Pulang-pulangku berbadan 2. Itu kalau kita mau khusyuk dalam sholat, mulai cara wudhu kita perhatikan. Banyak yang tidak perhatikan rukun-rukun sholat. Rukun-rukunnya wudhu, yang banyak kita keliru, buka Quran. Quran mengajarkan wudhu,
dari jari-jari hingga ke siku. Prakteknya kamene. Quran mengajarkan basuh dari jari-jari ke siku. Berarti begini caranya. Tapi apa yang kita praktekkan? Buka keran dari siku ke jari. Maka sempurnakan wudhu. Ada yang lebih parah lagi, wudhu sambil cerita. Ada lagi yang lebih parah, tertibnya itu wudhu. Kanan dulu selesaikan, baru kiri lagi. Tidak usah pindah lagi ke kanan. Kalau kanan, kanan kiri, itu bukan tertib. Salah satu rukun wudhu ada disebut tertib. Apa itu? Mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang. Ada lagi yang parah, wudhu. Ini anak muda sekarang, canggih. Sekarang Pak, leleng kuliah rambut anak muda. Dulu waktu kecil, ada tuh dicukur bandang-bandang istilahku dulu di kampung. Itu yang kayak bandang saja di sini. Sekarang ada gotnya. Cukur itu anak muda ada gotnya di sini. Nabi Kingi bendrang. Gimana itu? Sudah mina kasih. Apa itu namanya? Nabi bilang anak muda? Pomade. Kita dulu minyak rambut ditanco. 2 jari diambil. Begitu kita upacara keluar semua keringat di sini jatuh-jatuh. Dulu zaman kecilku saya dulu. Sekarang apakah itu pamode? Apakah namanya itu? Biar kena angin tidak goyang-goyang. Saya sudah mendapat. Begitu mau sholat, nah pikir deh, ini tadi di salung ini 30.000. Mau wudhu, airnya apa? Wudhunya tidak nak kasih basah rambutnya, nak kasih begini saja. Dongo. Karena kau belajar dulu. Sayang sekali rambutnya. Itu setan itu, Nabi bisiki. Hati-hati kok, rusak pakai rusak. Lebih cocok itu bos, wudhu begini daripada itu begini. Kenapa? Ini bukan rambut. Quran mengajarkan membasuh sebagian rambut. Jadi kalau mau khusus sholat, mulai dari wudhu. Perhatikan memang. Apalagi banyak kekeliruan kita. Basuh kaki. Begini caranya basuh kakinya. Anak muda milenial. La ilaha illallah. Perbaiki. Yang disunahkan, jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki. Tapi kita ambil praktisnya. Wajar puluhan tahun kita sholat, tapi sholat itu tidak membawa berkah dalam kehidupan kita. Sudah, anggap bagus sudut tak? Ya? Sudah wudhu, mulai kita sholat. Nah, ketika sholat, untuk bisa khusyuk, ini mata jangan seperti mata pencuri. Kan itu bah dari kamu paboya. Allahu Akbar. Jangan ketawa serius orang ini bos. Kita ketawa karena kita begitu toh. Maka ketika sholat, Nabi menganjurkan mata lihat yang kita mau sujudi. Lihat yang kita mau sujudi. Jangan kita mau sholat, nah lihat semua. Kita juga Pak yang pergi berjamaah, pakai baju jangan banyak tulisannya. Apalagi di boko. Kisah orang di belakang kita Pak. Nah baca ngasih mintu baju tak. Kak, mau ki ruku, belum bisa selesai imam, mau ki ikut, ndak dihafal, terpaksa dibaca semua mintu baju di depan Kak. Persatuan Guru Republik Indonesia, Cabang Cambaya. Nah baca ngasih. Habis mina baca baju kiri kanan depannya, apalagi? Nah cari lagi papan pengumuman. Keadaan keuangan Masjid Nurul Mu'min. Saldo kas 70.000. Bayar listrik 100.000. Nah baca semua. Maka dianjurkan jangan mata kita melihat ke sana kemari, tapi lihat yang kita mau sujudi. Kita coba. Berikut supaya kita bisa khusyuk. Ketika sholat jangan terlalu banyak bergerak. Imam Syafi'i mengajarkan 3 kali di batasnya boleh bergerak. Kalau imam mazhab yang lain boleh. Maka jangan heran kalau di Masjid Nabawi atau di Mekah ada orang sholat Pak sambil goyang-goyang, sambil terima handphonenya. Bunyi handphonenya langsung ambil, nah lihat, langsung dimatikan.